Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang masih terus setia bersama dengan kami di sini. Eh, untuk saat ini kembali lagi saya hadir bersama dengan salah seorang tamu narasumber saya. Seperti biasanya kami hadir bersama dengan rekan-rekan legislator dari DPRD Kota Makassar. Tema yang kami ambil untuk pertemuan kali ini adalah Tahun Ajaran Baru dan PPDB 2025. Saya sudah bersama dengan Ibu Insinyur Haja Suhada Sapaila dari Komisi D DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bulan Ramadan Bu? Sibuk? Ya, kayaknya itu sudah menjadi apa ya? Kalau sibuk ya pasti Sibuk setiap ya? tahun seperti Ya. itu kan. Namanya kita berumah tangga, Iya. pasti. Selesai reses juga Bu ya? Iya, jadi Sudah berturut-turut selesai. ini kesibukan. Oke. Dijalani semua. Untunglah Ya, ada waktu Bu ya memenuhi insya undangan Allah kami di ya. sini. Dan iya untuk tentu saja tema kita ini erat kaitannya dengan pendidikan Bu Dewan. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu sudah hadir di sini. Ya, Iya, kalau kita berbicara tentang pendidikan PPDB, seharusnya saya tidak perlu tulis PPDB di sini Bu ya, berganti. SPMB Ya, 2025. Oke, kalau kita lihat bahwa ini kan bulan Juli nanti, ini ya, sudah kemudian masuk tahun ajaran baru. benar. Melihat bahwa PPDB sudah diganti namanya menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru Ya, 2025 ini. Kalau Ibu Dewan sendiri melihat setelah mungkin ada informasi atau konsultasi dengan Dinas Pendidikan, seperti apa Bu persiapan untuk Kota Makassar jelang penerimaan murid baru ya, ini 2025? ya. Eh, begini, Ya, tentunya kita harus tahu dulu kok hmm, bisa PPDB berganti menjadi SPMB SPMB, sistem penerimaan murid baru. murid baru. Kalau kita lihat memang kemarin itu masih banyak memang yang harus Iya, dibenahi mengenai PPDB kemarin iya, itu. Tentunya pemerintah pusat maupun pemerintah kota melihat hal ini iya, memang harus ada yang dibenahi karena kalau kita melihat yang kemarin itu perkiraannya orang itu eh, cuman masalah jalur sonasi. iya, Padahal kita tahu bahwa jalur itu ada beberapa, sonasi sendiri, iya, afirmasi, iya, prestasi, terus prestasi dan mutasi, iya, kan seperti itu. Cuman orang lihatnya cuman sonasi. iya, Jadi mungkin itu alasan sehingga hal itu bisa berganti menjadi MB, SPMB. Tentunya juga khususnya masyarakat iya, pemerintah Kota Makassar ingin menjadikan supaya pendidikan ini jauh lebih baik. iya, Jadi artinya persiapan supaya semua bisa mendapat pendidikan yang pelayanan pendidikan yang merata. iya, Ya itulah tentunya kami selaku anggota Komisi D yang menangani masalah pendidikan ini akan bersinergi dengan pihak pemerintah kota menjelang eh, sistem penerimaan murid murid baru. Ya. Oke. Persiapan Bu, kalau mungkin sudah ada komunikasi dengan Dinas Pendidikan? Sejauh ini kan kita tahu bahwa kami nanti akan memanggil, kami ada RDP rapat dengan Iya. pendapat. Sejauh ini kami belum mengadakan RDP dengan pihak dinas Iya. lain, yaitu Dinas Pendidikan. Mungkin setelah Lebaran ini Iya. kita akan fokuskan untuk meminta kepada semua yang menjadi mitra kami untuk kita RDP kan, apalagi nanti dibulankan mulai pembukaan di bulan Maret ya kalau nggak salah tanggal 3 ya. Iya. Mulai pendaftaran dan pengumuman itu kan di bulan 7. Iya. Jadi harus secepat mungkin setelah Lebaran ini kami akan memanggil Dinas Pendidikan khusus. Iya. Bergantinya nama Bu Dewan, PPDB ke SPMB. Artinya mungkin dari PPDB kemarin banyak hal yang memang harus dibenahi karena artinya pemerataan pendidikan pemerataan siswa ini di setiap sekolah-sekolah itu tidak terlihat seperti itu. Ya, benar. Ya, seperti yang dari awal tadi saya katakan bahwa tentunya pergantian ini dari PPDB menjadi SPMB itu alasannya pasti sangat masuk akal bahwa kita lihat kemarin memang
ya morat-marit memang Kredit. kemarin kredit Iya, masalah sistemnya ya. pendidikan. Contoh, kalau kita melihat zonasi yang sekarang diganti menjadi domisili ya, Domisili, iya. kan banyak di situ kita dapat kejanggalan yang tiba-tiba saja kakaknya berubah. Iya, Jadi memasukkan saja yang penting dekat dengan karena iya. yang dia pikir jarak Jarak dengan rumah sekolah dengan itu. sekolah. Padahal artinya itu kan dia tidak meluas. Iya, Nah, makanya pemerintah mengubah menjadi domisili supaya cakupannya luas. luas ya. Dan kesempatan untuk mendapatkan sekolah juga yang diinginkan sesuai tentunya dengan domisili mereka itu bisa terpenuhi. Mhm. Kalau melihat domisili yang digunakan sebagai persyaratannya, Bu Dewan, tentu juga seperti yang dikatakan tadi bahwa cakupannya lebih luas. Iya, betul. Zonasi saja kemarin ini kan sampai ada yang tertolak. Iya. Iya. Karena begini, mungkin ya itu dia zonasi itu tertolaknya itu karena yang saya bilang Iya, tadi jarak. ada bukan juga ada tiba-tiba jadi apa ya tiba-tiba saja ada Menjadi warga yang setempat. contoh lah saya mungkin dekat dengan sekolah saya Iya. SMP 3 misalkan jadi daerah Bajigau. Iya. Terus ibu sendiri juga mau masuk tapi rumahnya di daerah mungkin Batulangi atau itu kan lumayan jaraknya dibanding yang saya. Apa akal-akalannya supaya ini bisa masuk? Jadi ya buatlah kakak baru. Nah, yang lebih dekat dibanding dari yang kakak yang sebenarnya yang saya punya situ, gitu iya. ya. Itu yang menyebabkan tertolak seperti itu. Tapi kan juga kalaupun juga masalah zonasi tertolak kan bisa dialihkan ke itu yang saya bilang tadi ada 3 lagi jalur yang lain cuman pikirannya masyarakat ini cuma tertuju kepada zonasi. Hanya pada tahapan pertama itu saja ya. Artinya apa juga sosialisasi dari pihak dinas pendidikan mungkin tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Iya, bisa jadi juga seperti itu memang Bu Dewan karena kalau tidak salah PPDB zonasi ini kan 3 tahun kalau tidak salah ya Bu ya, dilaksanakan 4 tahun mungkin. 3 tahun ya 2021 ya. Iya. Setelah COVID. Setelah Iya, COVID. betul. Nah, itu juga memang terbukti bahwa edukasi kurang, masih banyak orang tua murid yang tidak tahu seperti apa dan hanya mengejar sisi zonasi saja. Sampai mereka menggunakan cara-cara yang memang nggak wajar. Iya. Seperti itu. Oke, artinya dengan domisili nanti ini meskipun cakupannya lebih luas, tetapi kemudian ini sudah bisa mengatasi problem dari zonasi kemarin. Iya. Oke. Artinya juga Bu Dewan dengan kerjasama dengan Dukcapil ini juga perlu diperketat lagi. Sebenarnya dari kemarin-kemarin memang harus ada memang intens ada komunikasi yang intens antara Dukcapil tentunya karena yang mengeluarkan itu kan dengan pihak dinas pendidikan. Oke, ini memang harus data ini memang harus akurat ya. Pengkinian data itu data yang harus memang akurat dalam hal ini. Nah, kalau kemudian kita melihat lagi bahwa perbedaannya itu tadi zonasi dan domisili. Kemarin sempat juga kemudian ada solusi yaitu mutasi kalau tidak salah ya. Misalkan mengikut pindah orang tua. Kemudian ada juga yang justru menimbulkan masalah dengan jalur solusi. Solusi. Nah, itu seperti apa nantinya, Bu? Kita tahu kan memang ada program dari pemerintah kota bahwa anak-anak semua harus sekolah. Iya, mungkin mengenai jalur solusi itulah saya bilang nanti kami akan bicarakan lebih lanjut seperti apa supaya jalur solusi dalam tanda kutip ini tidak mengganggu nanti SPMB ini. Karena kan itu setelah nggak ada lagi jalur domisili mungkin semua tahapan. Nah, ini yang kita cari jalur solusi supaya semua bisa merata mendapat pendidikan yang merata. Nanti kan kami mungkin kami bahas selanjutnya dengan pihak dinas pendidikan. Iya, ini kalau kita lihat ya Bu Dewan, ini juga dibenarkan memang karena ada regulasi yang mana menginginkan bahwa tidak ada alasan anak tidak sekolah. Sehingga kemudian jalur solusi kalau kita lihat bahwa itu tepat juga sebenarnya. Ketika anak-anak memang dari semua tahapan ini sudah tidak lolos, jadi jalur solusi yang kemudian ini.
Kalau dari Ibu Dewan sendiri, Bu, inovasi apa kira-kira yang coba untuk disampaikan nanti mengganti jalur solusi ini agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah karena tidak lulus dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, begini, Mbak, Iya, kan pikiran kita ini semua tentunya juga orang tua iya, harus selalu mengedepankan yang namanya sekolah negeri. iya. Karena kita tahu bahwa Mm-mm. memang sangat terbatas memang sekolah negeri yang ada di Kota Makassar ini. Kita kan SD, SMP. Iya, Tentu ini yang menjadi fokus utama kita bagaimana caranya sehingga yang tadi kita bilang harus ada jalur solusi kan. Sebenarnya juga swasta itu juga kan nanti kita bisa iya, kita bisa pakai untuk supaya jalur solusi ini bisa juga terlaksana dengan baik. Tetapi mungkin ke depannya karena kembali lagi menyangkut biaya. iya. Kalau dipersandingkan antara negeri dengan swasta Swasta. tentulah yang Mm. orang tua nggak mau. Paling tidak kalau memang bisa yang tidak berbayar, kenapa yang harus berbayar? Mm-mm. Tetapi makanya nanti ini solusinya mungkin itulah kami tidak bisa dulu mengatakan bahwa harus ini atau seperti itu Mm. karena yang namanya komunikasi dengan pihak dinas pendidikan itu harus kita Mm. bicarakan dengan sebaik mungkin. Mm-mm. Ada juga yang mengatakan seperti ini, Bu Dewan. Lebih baik kembali seperti zaman dulu. Artinya tes masuk ke sekolah yang diinginkan. Artinya domisili manapun ketika bisa lolos di sekolah yang tempat tes itu boleh untuk sekolah. Begini, Iya. tidak mungkin juga pemerintah Mm. mengadakan Iya, lagi memberikan solusi dengan PPDB kemarin iya. kalau yang masalah tes ini bisa berjalan dengan baik. Hmm, Kan oke, seperti itu. betul. Makanya diubahlah. Iya. Karena kalau masalah tes juga tetap saja ada peluang Mm-mm. Mm-mm. kecurangan di situ. Iya, Kalau sudah main mata antara pihak itu ini kan kembali ke diri kita masing-masing kembali. Jadi tidak mungkin kalau yang kemarin itu berhasil terus dibuatkan yang iya. baru, jangan Inovasi baru. iya inovasi Iya. baru. Mm-mm. Dan ini kan harus memang berinovasi terus kita. Jadi nanti kita lihat juga nanti ini SPMB ini seperti apa. Apakah memang sudah cocok? Mm. Iya. Apakah tidak lebih baik juga dengan PPDB Iya. kemarin? Nah ini yang harus kita kaji lebih lanjut. Tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa ini kayaknya enggak cocok ini. Iya. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa selama dia berjalan. Kita lihat mungkin di 2 semester seperti apa kita Iya. lihat tuh. Mhm. Dibarengi dengan ketersediaan sekolah, Nah, itu yang jadi infrastruktur yang masalah. masih ini juga. Apa permasalahan, Bu? Kalau yang saya Ya. tahu hanya misalnya tamatan SD yang SMP. Ya. Ini kan infrastrukturnya kurang ya, Bu Ya, ya, betul. untuk daya tampungnya. Hmm. Yang lainnya apa lagi, Bu? Begini, sampai sehingga yang tadi kita katakan bahwa memang kurang Iya, SD SMP karena masalah lahan. lahan iya. Kan kita tahu kita nggak bisa asal membangun di situ kalau memang itu tidak jelas bahwa ini pihak pemerintah kota yang punya. Karena kita sudah lihat kemarin ada Iya. contoh Iya. sekolah negeri itu ternyata menjadi masalah kan Iya. sampai ditutup karena ada yang mengklaim bahwa itu bukan Iya. punyanya pemerintah Pemerintah kota. Nah kota. ini dari pihak pemerintah kota sendiri, Badan Aset ini memang dari kemarin kami selalu katakan bahwa harus sekarang didata tanah-tanah yang mana yang punya kita sehingga kita bisa buat sekolah di situ. Karena kalau kita lihat di Makassar saja SMP itu Kecamatan Makassar contoh ya, Iya. sangat minim. Itu daerah pemilihan saya ini Iya. banyak sekali masukan. Jadi mau ndak mau domisilinya yang memang tinggal di situ ya tidak mendapat Iya. prioritas. Prioritas. Mereka akhirnya pindahlah ke daerah lain. Nah itulah yang sampai menumpuk di satu tempat. Satu tempat juga nggak bisa menampung lagi. Nah seperti itu. Jadi masalahnya itu tidak adanya lokasi yang menjadi milik pemerintah kota untuk membangun sekolah negeri. Artinya, Bu, bahwa di setiap wilayah itu masih ada wilayah yang kemudian belum lengkap, misalnya ada yang masih belum ada SMP-nya di situ. Ada seperti itu? Ada yang kalau SD sebenarnya ya lumayan Iya, alhamdulillah ya SD banyak ya. karena saya lihat setiap penerimaan itu semua terpenuhi. Ya SMP ini ada iya yang memang karena kalau SMA kan bukan bagian Iya, kita ya. provinsi. Iya, ya SMP seperti itu sangat kurang. Inovasi yang kalau tidak salah dulu kan ada, Bu ya,
mampu membuat ataupun menciptakan, membangun, bukan membangun sih sebenarnya, tapi menciptakan adanya SMP di satu lokasi tersebut yang memang kurang, itu tidak akan coba dilanjutkan nanti seperti apa oleh Dinas Pendidikan? Yang, gini Bu, kembali lagi saya bilang, ndak asal membangun Iya, kami, karena itu, terkendalanya sama, lahan. lahan. Mhm. Jadi memang lahan begini, lahan mungkin banyak tapi bukan milik kita, tapi mungkin atau kan itu sudah milik kita cuman belum terurus dengan baik, Iya. itu sudah lengkap semua, SHM-nya apa segala itu biasanya sudah diklaim oleh pemerintah kota, Iya. cuman tidak ditindaklanjuti dengan berupa sertifikat yang, SHM atau seperti apa, sehingga kita tahu kan sekarang juga Iya. terlalu banyak memang, apa ya, duplikasi daripada, sertifikat-sertifikat itu yang kita hindari. Iya, jadi masalah lahan memang, belum ada selama ini, jadi ndak mungkinlah pihak pemerintah kota tidak membangun kalau memang Iya. ketersediaan lahan itu ada. Mhm. Kalau yang sempat saya, baca bahwa, eee, menciptakan SMP bukan, dengan infrastruktur, Bu, tapi misalnya ada sekolah SD yang kemudian, misalnya sore atau siang ini dijadikan SMP misalnya, sehingga kemudian itu bisa mengatasi untuk sementara, eee, anak-anak yang butuh pendidikan SMP. Sebenarnya itu pernah seperti Iya. itu, pernah diadakan, cuman memang tidak, apa ya, Tidak efektif. tidak efektif. Iya. Memang tidak efektif karena apa saya bilang tidak efektif, ya misalkan pagi dipakai sama SD, SD. nah sorenya SMP itu kan keterbatasan waktu lagi, Iya. Bu. Mungkin nanti SD pengen tambah waktunya cuman karena sudah SMP mau masuk, Iya. jadi mereka terbatas lagi. Jadi itu masalah, ndak efektif saya rasa kalau yang, itu, solusi seperti itu. Seperti itu. Iya. Artinya masih banyak permasalahan sebenarnya, Bu, ya, untuk masalah Hmm. pendidikan ini yang bisa kita simpulkan satu, yaitu masih kurangnya infrastruktur sekolah, Betul. terutama untuk SMP dibandingkan dengan tamatan SD Iya, yang begitu iya, banyak. betul. Oke, seperti itu. Berkaitan lagi, Bu, dengan, masalah pendidikan ini, kalau kita melihat, zonasi dan domisili ini kan sebenarnya beda-beda tipis, Bu, ya, Iya. karena di wilayah itu sendiri. Artinya bahwa memang pemerataan kualitas sekolah itu juga sudah harus, ada, ya, Bu, ya. Artinya, untuk, wilayah A misalnya, itu harus sudah sama kualitasnya dengan wilayah B, wilayah C, dan D, dan seterusnya. Seperti apa kalau untuk Makassar, Bu, melihatnya ini? Makassar ini begini, stigma, terutama mungkin karena ibu-ibu orang tua murid ya, orang tua Iya. siswa itu, eee, dari awal mungkin karena dia pikir misal contoh nih, Iya. saya kasih contoh, kayak SMP 6. Iya. Mereka pikir itu SMP 6 Favorit. terlalu favorit. Favorit, iya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada SMP lain misalnya, Iya. kayak SMP jangan sambil yang setaranya dengan SMP SMP 3 sama SMP yang agak jauh-jauh di mana tuh? Itu sebenarnya karena mungkin mereka tidak terlalu favorit, yang masuk juga sedikit, Iya. sehingga guru yang ada itu enak cara mengajarnya mungkin ya. Jadi, pemikiran tentang hal ini harus diubah. Jadi mindset, kita-kita ini harus berubah, Iya. terutama, orang tua dan tentunya menurun sama anaknya bahwa kita tidak harus bahwa di sekolah yang itu yang tadinya awalnya favorit, belum tentu dia selamanya favorit juga karena Iya. kita lihat ya, kan SMP 6 juga akhirnya yang tadinya favorit banget akhirnya kan dia agak turun dari segi, kualitas. Itu karena apa, yang tadi saya bilang, Terlalu jalur solusi yang Iya. terlalu banyak jadi penuh, jadi bagaimana sih menerima pembelajaran kalau dalam satu kelas itu sudah melebihi jumlah siswa yang sebenarnya harus ada. Iya. Tapi pemerataan guru kan tetap, Bu, ya, bahwa kualitas juga guru ini jangan sampai sekolah misalnya yang ada di pinggir, kota Iya. ini kemudian sangat berbeda dibandingkan dengan, kualitas guru yang ada di sekolah favorit itu. Namanya guru memang selalu harus inovatif Iya. ada. Jadi harus memang selalu diberikan, motivasi bagaimana caranya supaya guru juga selalu harus belajar dan Iya. belajar. Karena apa, ini kan, namanya, pengetahuan itu berlanjut terus. Iya. Contoh mungkin kita yang, kayak saya ini tahun-tahun
tamatan SD tahun-tahun 80-an. 80-an itu sudah terlalu jauh tertinggal. Iya. Jadi memang guru-guru ini memang harus selalu diberi memang pemahaman dan diberikan memang waktu atau kesempatan untuk belajar dan belajar sehingga nanti pendidikan yang didapatkan atau ilmu yang didapatkan itu bisa menurun kepada siswa-siswa Iya, tentunya. peningkatan Iya, kualitas guru. iya. Kalau program seperti itu, Bu, sebagai pengawas sendiri, teman-teman DPRD bagaimana melihatnya? Kita memang kalau ada pertemuan dengan dinas pendidikan itu memang sudah tentunya kami berikan seperti itu motivasi. Jangan cuman terhenti sampai di situ. Iya. Karena dunia pendidikan ini, ilmu pengetahuan ini sekarang kita tahu sudah ada jadi kayak begini kan, Iya. ya jendela dunia itu sudah terbuka lebar. Anak-anak pun mungkin dengan melihat menindih saja sama Iya. tahu yang ini sudah kelihatan di ininya, Iya, smartphone-nya peningkatan, atau iya. apapun juga ya. SDM guru, Ya, kondisi sekolah, Bu, fasilitas di teknologi. sekolah-sekolah teknologi yang ada, kemudian ya termasuk masalah kebersihan juga, Bu, Nah, ya di sekolah ini. betul. Iya. Jadi kemarin kami sempat sidak Iya. SD apa itu yang ada beberapa SD SD apa yang kemarin Mangkura. Mangura, iya. Nah, betul-betul di situ memang perlu memang pembenahan. Jadi begini, bagaimana kita kalau kita masuk dalam satu kelas Iya. agak saya nggak bilang jorok, tapi banyak kami kemarin dapati bahwa kipas angin yang mereka pakai itu mungkin nggak pernah dibersihkan. Nah itu kan berputar, Iya. berputar seperti itu dan mereka nggak ada exhaust Iya. untuk menyerap debu. Debu. Akhirnya itu kipas angin penuh hitam. Nah Iya. itu kalau dia berputar, kasihan kan anak-anak yang kena itu bisa kena penyakit. Iya. Satu. Yang kedua, fasilitas kayak perpustakaannya juga asal-asalan. Iya. Nah itu perlu makanya kami juga akan panggil dinas pendidikan untuk melihat hal itu, kantin sekolah dan yang berdekatan dengan kantin dengan kamar mandi kan Iya. nggak masuk akal. Iya. Nah itu semua hal-hal kecil seperti itu kan yang bisa memicu bagaimana kualitas akhirnya nanti pengetahuan anak-anak. Iya. Kan seperti itu. Betul. Kualitas. Artinya bisa jadi bukan hanya sekolah ini saja, Bu, ya. Mungkin di tempat lain juga dan memang umumnya begitu kalau kita lihat. Saya juga heran, ya namanya negeri mungkin ya. Tapi dana bos bagaimana? Dana bos, makanya saya bilang dana bos itu dikemanakan sekarang kayak sekarang. Ini kita efisiensi anggaran. Yang kemarin saja yang diberikan misalkan full ya, 2. Terus dipotong menjadi 1. Apa iya bisa untuk mengcover semua? Iya itu. Apalagi kalau saya tidak salah di pusat dinas pendidikan memang tidak ada yang nggak dianggar. Seperti itu. Banyak yang juga mungkin salah persepsi nih, Bu, orang tua. Sekolah gratis, ada dana bos, artinya tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan. Tapi, Bu, di sisi lain tetap saja ada biaya yang dikeluarkan. Sekolah gratis kan dalam hal ini uang sekolah. Uang sekolah, ya. Iya. Iya. Tetap ya nggak mungkin lah karena negara ini mau menjamin semuanya. Iya. Kita lihat juga pastinya ada skala prioritas di situ. Kalau dibilang memang gratis kan berarti item tertentu. Iya. Kayak uang sekolah itu. Nah sekarang juga pemerintah baru Kota Makassar ini kan mengadakan lagi yang namanya pakaian seragam gratis. Iya. Ini juga tentu kami sebagai fungsi kami di DPRD fungsi pengawasan kami akan lihat. Semoga program ini banyak membantu tentunya orang tua apalagi yang tidak mampu sehingga bisa teratasi karena kalau sudah SPMB ini baju baru, buku baru, tas baru, sepatu baru. Tetapi kan ini fokusnya cuma di seragam sekolah paling tidak sudah ada satu lagi yang tidak terpenuhi cuman kembali lagi mungkin nanti klasifikasi seperti apa yang akan diberikan seragam sekolah yang seperti apa. Iya. Artinya persepsinya harus disamakan dulu, Bu, ya. Seragam ini apakah hanya baju ataukah semuanya
Kalau saya lihat, kalau kita membaca kemarin baju ya, Iya, seragam. ya Judulnya seragam. seragam. Berarti baju Iya, saja mungkin Bu ya yang. iya, Tapi biar bagaimanapun kan kita mengapresiasi itu karena masuk dalam ya satu sangat misi ya ya. Ya, betul. untuk pelayanan pendidikan kesehatan yang dasar Ya, secara merata. iya, Ya, ini juga bisa sangat mendukung untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, Bu, yang punya kendala anaknya tidak sekolah karena seragam mungkin. Nah, iya, ini bisa sedikit teratasi dengan adanya seragam. Tapi kalau Ibu kan sudah periode kedua, Bu ya. benar. Ya, melihat flashback ke periode kemarin untuk masalah pendidikan ini di Kota Makassar. Selain PPDB yang seperti ini, zonasi yang perlu diperbaiki, apalagi yang coba untuk bisa dikoreksi Bu, agar menjadi masukan lagi untuk periode ini bisa diperbaiki, bisa ditata dengan baik. Tentunya dari mutu pendidikan ya. Iya. Dari supaya kita maunya apa, kita menghasilkan generasi muda tentu yang berkualitas. Itu memang yang tadi saya bilang, memang inovasi terus masalah ini karena sekarang ini teknologi sangat jauh tinggi, jauh melambung tinggi ya. Kalau kita tidak mengikuti hal ini ya tertinggal kita. Jadi memang kami selalu katakan bahwa dari segi kualitas ilmu pengetahuan itu harus betul-betul ditingkatkan supaya menghasilkan juga nanti generasi muda yang tentunya bagus. Ya, masuk peran ibu di situ ya. Iya dari rumah tangga sendiri, bagaimana caranya supaya karena kan kita lihat sekarang juga ada baik dan ada dampak buruk juga yang dihasilkan yang kita lihat dengan kayak handphone maupun siaran-siaran yang ada kita lihat anak-anak cepat sekali itu menyerap itu mungkin yang menjadi pikiran utama kita juga tentunya bahwa bagaimana sih supaya ini bisa teratasi dengan baik karena akibat dari itu kita sudah lihat banyak sekali di kejadian-kejadian yang kita tahu bahwa sangat miris kita lihat ya bagaimana anak-anak masih kecil seperti itu sudah tahu hal-hal yang harusnya konsumsi orang tua cuman karena perhatian mungkin juga pengawasan dari orang tua itu yang tidak terlalu bagaimana kepada anaknya sehingga hal ini bisa terjadi. Jadi mulai dari rumah tangga kita sendiri ke anak-anaknya seperti apa tentunya akan berdampak nanti di tempat lingkungan yang mereka akan datangi seperti sekolah dan lain sebagainya. Iya. Podcast kemarin itu Bu ada satu orang narasumber mengatakan memang pendidikan moral ini yang harus dari awal dari dini, awal betul. iya agar mereka kemudian bisa terbentengi dengan hal-hal yang kalau kita melihat ya seperti tadi Bu Dayan katakan untuk saat ini ya miris sekali ya untuk kondisi yang terlihat terutama yang sasarannya untuk anak-anak kita. Bu ada yang mengatakan gini, ini kita bicara sedikit nih tidak lepas dari pendidikan, bagaimana orang tua mendampingi anak, bagaimana waktu orang tua ibu dalam hal ini terhadap anak-anaknya bahwa untuk yang penting kualitas waktu itu untuk kuantitas tidak terlalu perlu. Jadi meskipun jarang bertemu, tapi sekali bertemu kualitas ada. Itu seperti apa menurut Ibu sebagai seorang ibu? Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi ya, itu harus sejalan. Kualitas, kuantitas itu harus sejalan. Bagaimana mungkin kalau kita mau meningkatkan kualitas terus waktu bertemu kita dengan keluarga atau anak-anak itu sangat kurang. Begitupun juga sebaliknya, kalaupun juga kualitas cara kita memberikan pemahaman kepada anak kita juga tidak begitu bagus, tentunya juga berdampak walaupun kita sering-sering ketemu tetapi cara berpikir kita orang tua ini juga tidak terlalu seperti apa ya. Jadi semua saling berhubungan. Jadi jangan bilang dari segi kualitas saja, kuantitas tidak enggak seperti itu. Kalau saya secara pribadi. Artinya ya memang harus sejalan Bu. Bagaimana sejalan. mau kualitas kalau kuantitasnya kurang. Ya seperti itu. Pentingnya juga bahwa memang perempuan ini harus cerdas, ibu dalam hal ini ya, Bu Dewan ya, agar bisa mampu. Jangan dulu cerdas dalam hal apa dulu? Dalam segala hal kalau saya katakan. Kita tidak bisa menyamaratakan kita punya, apalagi masalah pendidikan ya, ini pendidikan. Ada ibu mungkin pengetahuannya
teknologi ataupun apa itu pengetahuan yang lain itu tidak begitu tinggi, Iya, tetapi pemahaman tentang moral itu iya. mereka bagus. Jadi kalau saya memang terutama ini moral yang harus Mm-mm. betul-betul kita tanamkan dulu. Mm. Karena kalau kita mau mencari pengetahuan kan masih bisa, Iya. tapi kalau moral ini sudah tidak bisa kita tanamkan secara Mm. dini, Mm. pastilah biar tinggi pengetahuannya, tetapi kalau ilmunya tinggi, tetapi Iya, kalau moralnya moralnya. rendah, pasti akan berakibat tidak bagus. Mm-mm. Mm-mm. Ya, artinya cerdas dalam hal ini ya, Ya, pastilah karena memang awalnya akan mendidik moral yang iya, baik, artinya juga iya, pemahaman agama, iya. Itu yang moral ini sangat yang penting lebih sekarang dulu. ini sangat penting. Mhm. Kalau melihat kondisi Makassar nih Bu, bagaimana nih melihat para perempuan, para ibu nih terutama, Hmm. yang kemudian ini kalau kita lihat kesibukan begitu banyak, padat juga, tentulah ya melihat bahwa mungkin waktu yang diberikan untuk anak-anak ini tidak tidak yang seharusnya seperti itu. Jadi harus memang banyak bersama dengan anak, kemudian sampai kemudian kualitas juga waktunya ini bisa kita lihat seperti apa hasil yang ditunjukkan oleh anak. Gini, kita lihat dulu dari lingkungan kita sendiri. Iya. Mhm. Saya melihat bahwa fenomena yang kemarin itu ada anak-anak muda minum Iya. miras. Yang saya lihat itu kan banyak memang di minta maaf ini memang menengah Wilayah ke bawah, tertentu ya. ya. Nah, itu yang harus betul-betul, bukan berarti bahwa yang Semua. bukan juga yang di atas itu tidak seperti itu, tidak. Tetapi kalau saya melihat, kita lihat banyak bahwa banyak terjadi KDRT, banyak terjadi juga apa ya, perundukan kepada anak-anak itu Iya. memang di daerah-daerah yang kita lihat bahwa yang kasihan penghasilan atau penghidupan orang tuanya itu di bawah rata-rata. Iya. Jadi mungkin seperti ini satu contoh. Ketika orang tuanya keluar bekerja sebagai buruh kasar, Iya. misalkan anak-anaknya di belakang itu dibiarkan mungkin dengan siapanya kita tidak bisa tahu, orang terdekat pun bisa saja melakukan hal yang kita tidak inginkan. Jadi peran orang tua di sini memang tentu lagi dengan moral lagi tuh yang Iya. sangat kita mungkin harus kita sangat pahami. Hmm. Walaupun juga mengambil contoh lagi yang kehidupannya menengah Iya. mungkin ya, Iya. karena tadi kita katakan bahwa terlalu sibuk itu memang ada seperti itu, Iya. fenomena ada seperti itu. Tetapi kembali lagi kepada kita sebagai orang tua yang melahirkan anak, tentunya ada kan hubungan emosional. Bagaimana pintar-pintarnya kita mengatur waktu yang tadi kita katakan, Iya. kuantitas kualitas itu semua memang harus seimbang. Mhm. Jadi jangan kita karena sudah bekerja, Iya. kita kasihkan juga bekerja, kayak kami ini anggota dewan kan kerjanya jalan. Iya. Karena memang kita kerja seperti itu, Iya. mengadakan studi banding apa dan sebagainya. Terus anak-anak kita tidak berlaluan di rumah itu nggak bisa Iya. seperti itu. Mhm. Jadi memang kita lihat dari lingkungan juga. Betul. Artinya ketika memang sudah memilih untuk Ya, berkarir, konsekuensinya adalah tetap iya, memperhatikan kualitas. betul. Bagaimana Bu ya bertemu dengan keluarga. 1 menit closing statement Bu, apa yang mau disampaikan? Mengenai Ya, pendidikan ini, pendidikan ini. atau begini, saya closing statement mungkin agak sedikit mengenai perempuan ya. Iya, Jadi boleh. gini, kita sebagai wanita, sebagai ibu, ya perempuan tentunya selama ini mungkin masih dianggap kelas 2 Iya. dibandingkan dengan pria. Tetapi sekarang itu sudah terhapuskan semua dengan apa-apa yang sudah kita lihat di lapangan Iya. tentunya. Jadi saya minta kepada ibu-ibu semua, kita sebagai perempuan, pendidikan tidak perlu tinggi. Iya. Kalau memang kita sudah tidak mampu untuk menambah tingkat Iya. pengetahuan kita, pendidikan kita, tetapi paling tidak hal yang paling utama sebagai seorang ibu tentunya pendidikan moral yang sangat penting. Karena dari situlah kita akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang berkualitas tentunya. Cuman Oke. Satu mungkin ketika kita sudah para ibu, orang tua, perempuan dalam hal ini sudah tidak punya apa-apa lagi, satu kekuatan doa mungkin ya Bu ya. Itu Ya. yang paling penting. Paling penting doa. Setiap kita
doa kita tentunya untuk untuk anak-anak Anak-anak kita, ya. tentunya untuk pokoknya untuk keluarga kita semua. Iya. Baik. Closing statement sudah disampaikan oleh salah seorang tokoh perempuan ini di DPRD Kota Makassar, Ibu Insinyur Hajah Suhada Sapaila. Terima kasih Bu. Kapan-kapan kalau ada waktu Bu ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah. Bicara tentang perempuan nggak bisa Iya, habisnya nih. iya, nggak habis. Enak untuk dia bahas kalau perempuan. Baik. Ya. Terima kasih juga untuk penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri, mohon diri. Sampai jumpa.